Apa sih kata haki? Kata haki adalah program bincang-bincang yang khusus membahas tentang hak kekayaan intelektual. Dalam kata haki, kita akan membahas materi-materi khusus yang berkaitan dengan merek, hak cipta, desain industri, serta paten yang berkaitan dengan berbagai isu lainnya terkait hak kekayaan intelektual. Ikuti diskusi menarik di Kata Haki dan segera kunjungi cekhki.id dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube channel kami di Ngerti Hukum ID dan jangan lupa pula ikuti media sosial kami di Ngerti Hukum ID. Oke, halo semuanya, selamat datang di Kata Haki dan kali ini kita akan membahas soal PPKM streaming. Ya, mungkin teman-teman di sini pada tahu lah ya sama istilah PPKM, cuma biar nggak stres-stres banget nih, saya bikin singkatan sendiri kenapa sih PPKM disangkut pautkan dengan streaming gitu kan. Jadi PPKM di sini itu adalah protokol pertama kalau mau streaming gitu. Jadi di Kata Haki kali ini kita akan sedikit banyak mengenal gitu soal streaming. Memang nggak bisa dipungkirin ya, HKI itu melekat juga di kehidupan kita, seperti kayak saat kita memakai baju, saat kita menggunakan merek-merek tertentu, atau mungkin bahkan kita melakukan streaming yang tentunya sekarang sering dilakukan. Kalau saya sih sebenarnya pas lagi PPKM gitu mau ngapain lagi gitu kan ya. Oke, saat ini udah sama kita Mas Prayudi Setia Dharma yang masih setia menemani kita untuk membahas soal isu-isu soal HKI. Apa kabar Mas Prayudi? Kabar baik, alhamdulillah. Ya, sama-sama ngomongin streaming soalnya kalau lagi PPKM gini nggak bisa kemana-mana ya streaming andalannya memang. Iya benar banget. Oh ya, uh, sebelum kita mulai mungkin ada teman-teman yang di sini belum kenal sama Mas Prayudi ya. Aku kenalin dikit. Mas Prayudi ini adalah konsultan HKI yang sudah berpengalaman lebih dari sekarang mungkin beranjak 17 tahun lebih kali ya Mas Jepra. Beliau adalah alumni sebentar lagi 17 tahun ke atas saya. 17 tahun ke atas. Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung yang kemudian dilanjutkan mendapatkan gelar tetap fokus pada intellectual property di Melbourne University dan kemudian sekarang sedang menempuh doktoralnya di University of Newcastle, ya Mas. Ya. Masih setia dengan Australia. Oke, Mas Japra boleh nggak ya diceritain sedikit nih sebenarnya mungkin dari awal seperti streaming itu apa sih dan bedanya apa sama film atau video lain yang durasinya mungkin sama gitu ya sama apa yang kita streaming gitu-gitu, terus bagaimana perlindungan HKI-nya kayak gitu Mas Prayudi. Silakan Mas. Iya. Oke, kalau kita bicara soal streaming nih, kayaknya streaming ini sekarang lagi lagi menjadi sesuatu yang esensial banget. Iya. Apalagi di tengah suasana pandemi ini orang nggak bisa kemana-mana, kebanyakan dan tidak boleh juga berada di tempat yang ada kerumunan banyak orang. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara langsung, secara fisik, sekarang dilakukan secara online, termasuk dan salah satu bentuk akses online ini adalah melalui streaming. Iya, betul. Nah, streaming ini sendiri macam-macam ya. Yang jelas kalau bicara soal streaming sekarang pasti menggunakan medianya media internet. Jadi sistemnya adalah daring ya, dalam jaringan ya, kalau anunya bahasa baku kekiniannya itu daring. Nah, dari iya, jadi kalau stream itu kan arti harfiahnya kan aliran ya, arus ya. Jadi streaming ya berarti mengalirkan
konten, materi, apapun itu dari satu titik ke titik yang lain melalui jaringan internet, jaringan daring. Nah, uh, yang di streaming ini bisa macam-macam kan. Kalau kita bicara soal streaming ini, medianya streaming ini adalah apa ya, sistem pendistribusiannya, sedangkan apa yang didistribusikan ini bisa macam-macam gitu. Jadi mulai dari lagu, mulai dari apa, buku, film dan lain sebagainya, semua bisa. Kalau lagu kan ya beberapa website seperti Spotify misalnya, atau kalau di yang lokal Indonesia punya Melon, atau streaming lagi sejenisnya, Hooks gitu ya, itu apa, Hood apa Hooks, ini streamingnya lagu gitu. Ada juga YouTube Music, Apple Music gitu kan, itu streaming lagu. Film juga mulai dari yang video-video uploadan dari user, dari peer to peer, jadi ya YouTube seperti YouTube, ada Dailymotion, ada ya macam-macam, ada mulai yang juga durasi panjang pendek. Instagram pun sekarang ada platform untuk itu. YouTube juga mulai populer digunakan untuk streaming video juga, sampai ke streaming konten-konten yang proprietary, artinya konten-konten yang memang sudah dimiliki sebagai IP aset oleh pihak-pihak tertentu, seperti misalnya ya film yang paling familiar dengan kita mungkin ada yang Netflix, ada yang Disney, ada yang YouTube juga ada, Google Movie ada, Amazon Prime ada gitu kan, banyak sekali yang pilihan. Yang lokal pun banyak, tidak hanya yang, nah yang ilegal pun juga banyak. Yang ilegal pun juga banyak, jadi tidak hanya yang legal, tapi yang ilegal pun juga banyak, meskipun nama websitenya ganti-ganti karena ketahuan di down gitu. Itu sistemnya kan begitu. Ya kita ini dulu lah, kita bicara soal umumnya dulu. Nah, sebenarnya bagaimana sih kalau streaming dalam sudut pandang hak cipta? Sebenarnya kalau yang dalam hak cipta itu untuk pendistribusian jarak jauh konten hak cipta, hak Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta sendiri membagi dua nih. Jadi ada yang namanya penyiaran, ada yang namanya komunikasi. Gitu. Jadi pengkomunikasian dengan penyiaran itu dibedakan di hak cipta. Kalau penyiaran lebih merujuk kepada penyiaran konvensional. Jadi kalau kita baca di Undang-Undang Hak Ciptanya, pengertiannya itu pentransmisian suatu ciptaan atau produk hak terkait secara tanpa kabel, sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal. Jadi ini yang konvensional, seperti misalnya radio atau televisi, gitu. Yang ini ya, yang konvensional punya nih, yang sudah ada sejak, mungkin kalau radio sudah dari hampir 1,5 abad yang lalu, televisi hampir 3/4 abad yang lalu barangkali mulainya. Masuk penyiaran itu tadi ya Mas Jepra? Ya itu masuknya di penyiaran, broadcasting mungkin ya kalau istilah ininya. Sedangkan kalau untuk komunikasi itu didefinisikan sebagai pentransmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram itu rekaman suara kalau dalam istilahnya Undang-Undang Hak Cipta,
melalui kabel atau media lainnya. Jadi kalau yang penyiaran tadi dia sudah tanpa kabel. Cuman kalau yang ini kabel atau media lainnya selain penyiaran. Jadi memang penyiaran ini dikecualikan dari komunikasi. Jadi kalau pengkomunikasi ini nggak masuk penyiaran. Jadi konvensional itu nggak masuk. Sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan. Jadi wabil khususnya, termasuknya ini khususnya adalah, tadi secara umum adalah yang selain penyiaran. Nah, khususnya itu adalah penyediaan satu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya. Jadi ada kata kuncinya di sini, dipilihnya, gitu. Ya. Nah ini kan beda ya, kalau misalnya penyiaran, itu kan mungkin tempatnya bisa bebas tergantung lokasi pesawat TV kita atau radio kita di mana gitu ya. Atau kalau pakai radio atau TV portable bisa ditaruh dimanapun. Cuman kan waktunya tidak bisa kita pilih. Gitu. Kalau penyiaran kan tidak bisa kita pilih, ya tergantung menyiarkan. Ada program susunan acaranya dari apa, siaran pagi misalnya dibuka dengan apa, sampai malam terakhir ditutup dengan apa gitu. Biasanya ditutup dengan lagu syukur biasanya. Dibuka dengan lagu Indonesia Raya, ditutup dengan lagu syukur biasanya. Iya benar-benar. Ya ampun. Itu kan sudah diprogram gitu. Meskipun pemrogramannya ini juga pasti memperhatikan demand dari ini kan ya, misalnya sinetron jam berapa, Ikatan Cinta jam berapa gitu, biar Pak Menteri bisa nonton barangkali ya. Jam berapa? Tergantung kemudian, ini ya, tergantung rame enggaknya orang nonton ya biasanya. Iya gitu, apa jam berapa ya. Tapi ini diatur nih. Jadi kalau dulu itu zaman sebelum ada streaming, kita masih hiburannya bergantung pada televisi. Yang namanya apa? Salah satu rubrik paling dicari di koran itu jadwal siaran televisi biasanya. Ah iya benar, masih sempat ngerasa pas aku kecil sering lihat gitu kan orang baca koran film apa gitu kan. Ya, malam ini di stasiun mana ada film apa gitu, itu selalu itu. Ya, karena kan kita nggak bisa milih kan. Nah, yang kemudian jadi kunci pembeda dengan streaming itu di komunikasi itu bisa milih gitu. Oke, bedanya gitu. Meskipun kadang-kadang opsi untuk memilih ini bergantung juga pada subscription-nya. Jadi ada fasilitas streaming yang kalau dia tidak berbayar menggunakan fasilitas yang gratis, dia nggak bisa milih. Jadi paling dia kayak kalau tidak salah Spotify atau apa gitu ya. Jadi kita cuma menentukan genre-nya. Iya betul. Misalnya kan atau temanya apa. Tapi lagunya apa kita nggak bisa, udah dikurasi oleh ininya kan, oleh layanan streamingnya gitu. Iya. Kita nggak bisa milih tuh, karena ada iklannya juga gitu kan. Nah, cuma kalau yang berbayar kita bisa bikin playlist sendiri, bisa nyari lagu sendiri gitu kan, bisa suka-sukanya gitu. Nah kalau YouTube misalnya kan, ya itu memang bebas ya, kita bisa mencari apapun, kapanpun, kita bisa set sequence-nya seperti apa. Tapi yang membedakan antara yang berbayar dengan tidak mungkin iklan gitu, ada iklan atau tidak gitu. Iya, kalau yang lain-lain misalnya Netflix ya udah kita memang on demand saja kalau itu gitu. Nah ini yang membedakan. Nah seringkali kalau di ininya user, perbedaan ini menjadi krusial ketika kemudian ini menjadi semacam added value yang membuat mungkin daya tariknya menjadi lebih dengan media-media yang konvensional, sehingga memancing orang untuk memanfaatkan ini menjadi secara lebih luas gitu. Padahal si pengguna ini sebenarnya dia terikat
dengan dengan ketentuan yang diberikan oleh si penyedia layanan. Jadi begini, alurnya adalah karena pada dasarnya jelas bahwa setiap konten yang disediakan oleh layanan streaming itu ada perlindungan hak ciptanya. Gitu kan? Ada perlindungan hak ciptanya. Setiap konten ada perlindungan hak ciptanya. Dia bisa diupload ke situ, tata caranya itu tergantung masing-masing layanan streaming ada kualifikasinya sendiri-sendiri, ada persyaratannya sendiri-sendiri, ada kondisinya sendiri-sendiri, terkait dengan hak ciptanya juga ada ini sendiri. Misalnya nih, kalau saya mengupload video ke YouTube, misalnya, tentunya saya harus memberikan jaminan bahwa video yang saya upload ini bukan bajakan atau bukan diperoleh secara tidak sah. Bukan video orang, di video orang saya rip terus saya upload ke YouTube misalnya. Bukan film saya ngerekam dari TV, kemudian saya upload di YouTube. Karena kalau itu melanggar hak cipta nih, hak dasarnya kita ini dulu, hak ciptanya hak cipta orang kita langgar. Kalau itu adalah karya asli kita punya hak cipta atas itu gitu. Tapi pada dasarnya kita harus memastikan dulu bahwa yang kita upload bukan hasil pelanggaran hak cipta orang lain, gitu. Itu yang dasarnya. Nah, kalau di YouTube biasanya dia membuka kesempatan kepada pihak lain yang keberatan untuk minta suatu konten di take down kan? Iya betul. Ya. Bahkan kalau musik, gitu, kalau musik dia sudah punya algoritma yang biasanya kerjasama dengan label biasanya. Iya benar. Jadi begitu algoritmanya dia mendeteksi lagu tertentu ada di suatu tayangan. Maka otomatis dia akan take down. Makanya tidak jarang kita bicara soal mengupload materi atau konten ini ada bagian-bagian yang kemudian jadi mute. Karena misalnya ada musik yang masuk ke punyanya pihak lain gitu. Ini yang kemudian menjadi salah satu ciri dari layanan konten. Nah, setelah ini masuk ke dalam layanan konten, tentunya untuk penggunaan layanan konten sendiri oleh user itu dibatasi lagi dengan sejumlah hak yang terkait dengan hak cipta juga ya. Itu jadi user ini apakah dia sejauh mana dia punya kebebasan untuk menikmati layanan streaming yang diingatkan. Kalau misalnya YouTube saya tidak terlalu ini. Cuman kalau misalnya layanan streaming seperti Netflix, ini kan pada intinya user ini dengan dia subscribe, gitu, alurnya adalah dengan dia subscribe, dia itu sebenarnya membeli lisensi. Bukan membeli lisensi, dia membeli sublisensi kepada penyedia layanan streaming untuk menikmati konten-konten yang ada di layanan streaming itu untuk kepentingan dia pribadi. Gitu. Kenapa saya sebut sublisensi? Karena penyedia layanan streaming sendiri melisensi konten ini dari pemilik konten. Gitu. Jadi kalau misalnya pemilik kontennya adalah perusahaan produksi film, katakanlah Marvel, gitu, atau
Universal atau MGM atau apapun itu, dia memberikan lisensi kepada penyedia layanan streaming untuk menyediakan konten-konten tersebut di layanan streamingnya untuk bisa diakses oleh user. Jadi penyedia layanan streaming dapat lisensi untuk naruh konten itu di layanannya. User dapat sublisensi dari penyedia layanan streaming untuk mengakses. Jadi cara kerjanya seperti itu. Gitu. Nah, tentunya sublisensi yang dimiliki oleh user itu terbatas. Hanya untuk kepentingan sendiri. Ya, untuk ditonton keperluan pribadi gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kemudian saya nih di rumah punya home theater, gitu kan, home theater kemudian ruangannya gede, agak banyak, terus wah Netflix ada film baru, malam ini ayo kita nobar nonton film terbaru di Netflix. Ini satu RT ini yang langganan Netflix cuma saya ceritanya kan. Ya, nobar malam ini filmnya ini, yang lain gaptek semua ceritanya nih. Yang lain gaptek semua. Ayo kita nonton film baru nih, film baru. Bruce Willis lah gitu. Oh, baru gitu. Wah, terus saya narikin tiket gitu kan. Iya, benar. Nah, itu nggak boleh. Oke, jadi nggak boleh. Lisensi yang saya bayar buat layanan streaming itu bukan untuk dikomersialkan lagi gitu. Tapi mungkin banyak orang yang nggak ngerti nih kayaknya Mas Prayudi. Iya. Ini kan sebenarnya kemudian menjadi menjadi isu. Kalau film sepertinya tidak inilah ya. Kalau film karena kan sifatnya kalau film ini tidak terlalu dekat dengan. Kalau yang menjadi krusial ini, khususnya kemarin dengan peraturan yang baru mengenai royalti yang sempat heboh kemarin, ini streaming musik. Ya, ini paling agak susah gitu ya, Mas. Ya, karena begini, saya langganan Spotify misalnya. Udah bikin banyak playlist lah. Disesuaikan. Ini kalau playlist kalau hari panas nih, ini nih playlistnya nih. Iya benar. Kalau hari hujan deras ini nih playlistnya nih. Dari tidur sampai tidur lagi tuh ada. Di suasana hati gitu. Kalau pagi-pagi berkabut nih kayaknya ini nih gitu. Kalau malam cerah gitu kayaknya ini. Gitu. Terus saya punya kafe. Nah, orang di kafe itu saya puterin audio sistemnya, saya puterin tuh lagu-lagu dari playlist Spotify saya. Gitu kan. Orang-orang pada suka, ini si Mas yang punya kafe ini selera musiknya keren juga nih kalau sesuai dengan suasana nih, kalau harinya panas ini gitu. Ya gitu kan. Atau bisa membaca ini, kalau bisa membaca suasana pengunjung nih, kalau misalnya pengunjungnya orangnya pada pacaran semua, dikasihin playlist yang romantis misalnya. Kalau isinya orang sibuk kerja, yang kira-kira gimana membangkitkan semangat. Nah, itu kemudian menjadi pertanyaan yang heboh mengenai royalti kemarin. Gitu. Boleh apa enggak sih? Apa harus bayar royalti lagi apa enggak gitu. Nah, yang harus diingat adalah pada saat kita subscribe itu di terms and condition-nya itu jelas dikatakan bahwa subscribe itu hanya untuk tujuan pribadi, untuk kepentingan pribadi, penggunaan pribadi, dan tidak untuk komersial. Gitu. Nah, itu. Jadi harus dibaca nih syarat dan ketentuannya nih. Asal kan nggak komersial kan? Saya kan nggak mungut bayaran ke pengunjung kafe buat dengerin musik. Gitu. Nah, masa komersial? Tapi kalau untuk penggunaan lagu yang dianggap komersial ini adalah secara tidak langsung keberadaan musik itu membuat pengunjung menjadi lebih nyaman dan lebih betah untuk berada di situ, itu bisa dianggap sebagai penggunaan komersial gitu. Karena kan kemudian jadi mager gitu kan, misalnya gitu kan, lagi mager gitu. Lagunya enak nih playlistnya nih, abis ini apa ya gitu.
terus nggak enak nunggu lama-lama, ada pesan lagi kan bisa seperti itu kan gitu. Tetap ada nilai komersialnya gitu, meskipun tidak dipungut. Nah, ini yang harus dicermati oleh mereka yang punya subscription streaming ini. Belum tidak serta-merta bahwa karena dia punya subscription terus membayar, kemudian penggunaannya bisa seenaknya gitu. Iya betul. Gitu. Nah, cuma di sisi lain, idealnya, kalau menurut saya nih, idealnya penyedia layanan streaming juga akomodatif. Artinya apa akomodatif? Maksudnya begini, terbuka juga untuk menyediakan paket-paket streaming untuk yang bisnis user misalnya. Gede ya yang punya bundling bisnis gitu. Iya, bisnis user. Nah, tentunya ini kan tidak sederhana ya, karena meskipun tampaknya sederhana cuma dari menyediakan menu saja, sebenarnya kan ini dia di underlying itu dia harus punya arrangement dengan lembaga manajemen kolektif musik di tempat itu gitu. Jadi dia harus ada arrangement nih sama LMK di lembaga manajemen kolektif di Indonesia, misalnya sama LMKN gitu. Saya mau nyediain bisnis streaming buat bisnis nih. Nanti pembagiannya seperti apa ke penyanyi-penyanyi yang lagunya ada di katalog saya gitu, yang ada di layanan streaming saya, itu memang harus diatur secara benar gitu. Jadi, setidaknya untuk memudahkan user, tolonglah disediakan juga fasilitas itu gitu. Jadi saya pemilik bisnis kecil misalnya, begitu di streaming, oh ini ada nih Spotify, ada misalnya katakanlah, oh ini ada nih opsi streaming untuk small business misalnya. Jadi untuk business establishment dengan katakanlah maksimal kapasitas berapa orang gitu, harganya dibedain gitu. Itu sebenarnya kan semacam strategi jemput bola yang kalau orang merasa nyaman dengan itu pasti kecenderungan untuk melanggar meskipun masih akan tetap ada bisa diminimalisir gitu. Iya sih ya. Mungkin bisa jadi nggak sebanyak yang sekarang gitu karena sudah terkamar gitu kan. Jadi yang ini untuk penikmat pribadi, yang ini untuk komersial kepentingannya gitu. Iya. Karena kan terkadang itu pada saat orang diingatkan, kamu jangan melakukan itu karena itu melanggar. Kadang-kadang jadi alasan gitu. Kadang-kadang si pelanggar ini juga bertanya balik loh. Gimana caranya kalau saya mau yang benar? Benar sih. Gitu kan? Artinya saya merasa bahwa dengan saya memutar lagu-lagu yang ada di playlist saya ini benefitnya besar buat bisnis saya. Kalau memang saya harus bayar, ya udah saya bayar, tapi kemana gitu. Iya betul. Nah ini kan alangkah baiknya jika sama-sama memudahkan gitu. Iya sih, itu yang tadi lagu ya. Terus kalau yang film tuh juga saya agak mengganjal gitu. Misalnya ada satu villa atau Airbnb gitu kan. Kami menyediakan Netflix untuk ditonton sebagai salah satu fasilitas gitu. Ini berarti juga termasuk komersialisasi mungkin pemilik yang subscribe Netflix, terus habis itu kita sebagai pengunjung ikut menikmati sebagai salah satu fasilitas di Airbnb. Itu juga misalnya perlu di ini ya, karena kan begini, kalau nggak salah kalau layanan Netflix itu kan bisa untuk multiple screen ya. Yap. Ya, bisa patungan. Gitu. Nah, cuman kan multiple screen-nya biasanya dirancang memang untuk keluarga kan. Iya, dirancangnya untuk keluarga sebenarnya. Ya kalau Airbnb-nya cuman ada 2 kamar, ya nggak masalah ya. Cuman kalau kemudian dia punya 10 kamar gitu, sharing itu kan jadi, nah ini juga sebenarnya perlu juga nih, artinya ya dari perusahaan streaming memastikan mengakomodir kondisi-kondisi di lapangan di Indonesia yang mungkin variabelnya
berbeda dengan di tempat-tempat lain gitu. Misalnya gini, memungkinkan nggak Netflix ini kerjasama misalnya dengan kan sekarang kalau tahu nggak kalau bis antar kota sekarang itu kan ada yang model sleeper, yang Iya, luxury bus. biasanya itu kayak Ya, antar provinsi dan antar pulau. ya. Biasanya Jawa Dengan Sumatera. model sleeper gitu kan, yang orang ada tempat itu. Nah, apalagi sekarang kan koneksi tol sudah semakin baik. Tidak hanya lintas Jawa, tapi Sumatera pun sedang dibangun kan. Iya, Jadi nanti dalam beberapa tahun ke depan diharapkan mulai dari Aceh sampai Surabaya tersambung tol gitu. Dan ini layanan-layanan bisnis angkutan lux seperti bis sleeper kan semakin banyak. Dan bukan tidak mungkin jaringan komunikasi di sepanjang jalan tol ini juga diperkuat dengan misalnya jaringan internet yang memadai gitu. Ini kan bisa jadi opsi layanan entertainment untuk perusahaan bis, ya kan? Kalau di pesawat, kalau untuk low cost carrier yang apa di Asia ada beberapa low cost carrier yang dia memberlakukan sistem video on demand ya. Tapi dengan bring your own device BYOD. Jadi contohnya nih Scoot anak perusahaannya low cost carrier-nya Singapore Airlines. Mereka itu tidak menyediakan screen kalau di kelas ekonominya di belakang kursi tidak menyediakan screen. Yang Scoot ini ya Mas. Yang Scoot ini. Tapi si penumpang bisa connect ke layanan streamingnya di onboard streaming service dengan gadgetnya masing-masing. Oh, jadi boleh gitu pakai gadgetnya sendiri, nanti dikasih akses. Iya gitu. Terbatas yang device. Jadi begitu mau naik dia beli additional charge gitu kan buat akses streaming. Jadi begitu sudah naik ya dia tinggal nyalain HP-nya, nyambung ke internal Wi-Fi-nya pesawat, masuk ke sistem entertainment-nya, dia bisa tuh nikmatin film-film yang ada di situ. Gitu. Nah, ini kan juga sebenarnya bisa juga diterapkan tidak hanya di pesawat, di kereta misalnya, atau di bis misalnya kalau jalan sudah semakin lancar dan ini kan bukan tidak mungkin. Nah, ini juga daripada masing-masing perusahaan bis bikin sistem entertainment sendiri kan, tidak ada salahnya kerja sama Netflix misalnya. Iya betul. Jadi video on demand di fasilitas transportasi misalnya begitu kan. Iya, jadi ya itu bedanya berarti ya video on demand di transportasi dengan streaming yang biasanya kita. Tapi intinya kan streaming juga. Sebenarnya sama ya. Intinya kan streaming juga. Karena kan kalau streaming itu kan yang menjadi ciri khas streaming itu adalah tayangannya itu disampaikan atau didistribusikan melalui jaringan internet. Oh, itu yang khas ya. Jadi nggak nontonnya pakai internet gitu kan, itu berarti streaming gitu. Iya gitu. Beda lagi bukan kalau misalnya katakanlah gini, bukan misalnya ada di jaringan, ada di harddisknya dia, terus pakai kabel disambungin ke layar televisi masing-masing, nggak kayak gitu kan. Kalau streaming itu dia pasti ada jaringan internetnya. Gitu. Oke, iya, jadi paham. Dan ini kayak misalnya film atau mungkin musik yang bisa di streaming oleh satu platform ini berarti atas hasil kerjasama platform ini dengan per musiknya ataukah sama production house mungkin ya jadinya jatuhnya. Jadi misalnya Netflix kerjasama sama Universal mungkin atau dengan Warner Bros. Jadi bisa menarik film-film yang diinginkan di Netflix. Itu per film atau per itu ya Mas? Ini kan sebenarnya
Saya kurang tahu persis karena masing-masing pasti punya arrangement yang berbeda-beda. Tapi yang jelas biasanya kan kalau perusahaan streaming itu dia katakanlah dia punya bundling arrangement di mana dia misalnya dari satu produser dia menyediakan berapa film setiap bulan. Jadi karena kan setiap film itu pasti ada masa streamingnya. Katakanlah, oh film bulan ini film yang bisa ditonton apa aja, gitu kan? Nanti kalau film tertentu sudah nggak ditayangkan lagi akan ada pengumuman bahwa this movie will leave soon, gitu kan? Seperti itu kan? Ya, ini kan bagian dari arrangement dari masing-masing pemilik konten dengan penyedia layanan streaming sebenarnya. Oke. Jadi apa namanya punya cara tersendiri gitu agar konten ini bisa masuk ke layanan streaming yang ada tadi. Iya. Even itu musik atau film mungkin kebijakannya sama ya, berarti Mas? Ya variasinya pasti ada karena kan secara teknis kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda gitu. Iya. Iya, cukup menarik sih bahasan pada hari ini soal streaming. Jangan asal streaming gitu lah ya, untuk menghormati. Ya, hanya dicek dulu gitu. Fasilitas streaming yang kita miliki itu pertama sumbernya legal atau tidak. Ya. Kedua, kalaupun legal, coveragenya sampai apa? Apakah untuk penggunaan komersial atau untuk penggunaan pribadi gitu kan? Gitu. Nah, tapi tentunya ini dua arah ya. Jadi saya harapkan, kita berharap agar di satu sisi awareness dari user semakin tinggi dan ketaatan juga semakin tinggi. Tapi di sisi lain dari penyedia layanan streaming juga semakin kreatif untuk menyediakan opsi-opsi layanan streaming yang membuat calon user tidak keberatan untuk mengakses itu secara legal gitu. Karena memang ada fleksibel, opsi-opsinya fleksibel dan menarik. Disediakan seperti itu ya. Iya gitu. Dengan kebutuhan orang masing-masing. Iya, mungkin perlulah misalnya mungkin ya eksekutifnya Netflix barangkali cobalah sekali-kali naik bis malam di jalur Pantura gitu mungkin ya. Jadi pengen tahu ini penonton di penumpang di jalur Pantura itu senangnya musik apa sih kalau di bis gitu kan? Betul. Ternyata senang yang ada karaoke-nya. Siapa tahu nanti dia menyediakan layanan streaming karaoke. Iya. Selama perjalanan bosan. Karena kan begini, yang menjadi inti dari streaming kenapa menjadi gampang, yang menjadi diminati oleh banyak orang adalah memudahkan dalam artian cukup dengan jaringan internet itu bisa ya user ini bisa mengakses sebanyak mungkin tanpa perlu harus memiliki ya. Jadi kalau dulu zaman sebelum streaming ya kita kan sering banget tuh punya koleksi MP3. Iya gitu benar. Kan? Punya lagu ini. Kadang-kadang ke tukang HP minta diinstalin ya MP3. Ini aku ingat banget sih Mas Freddy. Jadi pas zaman SMP tuh ada satu teman aku tuh yang kayak dia downloadin lagu terus dijadiin satu di CD gitu kan, masih ada zaman CD itu. Iya. Dijual sama dia kayak gitu. Bahkan itu pelanggaran tuh sebenarnya ya. Pelanggaran tuh. Cuman kan sekarang nggak perlu lagi seperti itu gitu. Iya betul. Nggak artinya siapa sih sekarang orang yang mengkoleksi lagu, karena kalau dia mau misalnya dia kangen pengen dengerin satu lagu, cukup ke layanan streaming cari dia bisa dengerin. Ya, gitu. Iya, mau berapa kali dengerin sih sebosan-bosannya. Bahkan misalnya satu lagu kemudian kayak di Spotify di set untuk katakanlah untuk bangun dengan lagu itu pun bisa misalnya ya, ada layanan seperti itu barangkali ya gitu kan. Bisa custom use gitu. Nah, ini sekarang kan yang membuat layanan streaming ini menjadi sedemikian
sedemikian diminati karena itu gitu. Kita bisa mengakses begitu banyak konten tanpa harus memiliki konten tersebut. Karena kan bisa dibayangkan kalau kita misalnya saya suka nonton film, kalau saya harus punya library film, saya harus punya hard disk berapa ratus terabyte gitu. Itu semua di-download kayak apa namanya Kapan via kapan nontonnya juga kan? Ya kan? Karena kalau streaming kan kita bisa katakanlah misalnya kalau di Netflix nggak ada, saya ke Google Movie, saya ini aja, oh bisa rent kan, bisa rent, tinggal rent, udah nonton gitu, oh udah selesai. Buat Gitu. apa gitu Memang masih banyak orang-orang yang suka koleksi fisik. Iya betul. Gitu Atau kan? mungkin Banyak tuh. satu lagu itu bikin joy gitu kan. Jadi kan punya koleksi library DVD segala macam gitu fisiknya gitu. Tapi kan begitu masuk ke soft copy, koleksi film di harddisk nggak terlalu menarik kalau ketimbang, karena kan kalau misalnya koleksi fisik, entah itu film atau musik gitu kan, dari fisiknya pun menarik gitu. Iya. Ada barangnya gitu. Misalnya bawa tamu masuk ke dalam ruangan perpustakaan yang isinya banyak film berjejer-jejer gitu, itu ada semacam keasikan tersendiri juga gitu, memandangi koleksi itu. Bahasanya Iya. kayak aksi-aksi gitu. Iya. Kalau memandangi file list film-film kan nggak terlalu asik gitu, ngapain gitu kan? Nggak terlalu ini gitu. Nah, streaming aja sekarang yang lebih praktis gitu. Streaming sampai hafal jalan ceritanya gitu. Betul. Makanya makin kesini, yaitu saya berharap agar yang pertama user ini semakin aware dengan adanya perlindungan haki dalam streaming ini, sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan layanan streaming yang legal, tidak lagi menggunakan yang ilegal. Tapi di sisi lain, penyedia layanan streaming yang ilegal pun bisa semakin kreatif memberikan opsi-opsi layanan kepada pelanggannya, sehingga mereka jadi melihat bahwa benefit mereka subscribe yang legal itu jauh lebih tinggi dibandingkan membeli bajakan meskipun streaming ilegal, meskipun streaming ilegal itu gratis gitu. Oke, menarik sekali ya kata Haki kali ini, karena ini tuh kayak dekat dan melekat sama kita yang bosan banget nih, kayak PPKM mau kemana sampai jadiin kelihatan nih PPKM streaming. Oke, Mas Freddy, mungkin ada kira-kira apa namanya, sepatah dua patah kata atau wah udah banyak saya berpatah-patah dari tadi ya. Atau mungkin untuk menutup sesi pada hari ini pada kata Haki. Ya intinya sih itu, bahwa sebenarnya saya inikan lagi aja bahwa keberadaan layanan streaming ini memang semakin memudahkan kita semua untuk bisa mengakses konten-konten yang menarik, baik itu audio maupun audiovisual. Tapi harus diingat bahwa di konten-konten itu terdapat hak orang lain, harus dihormati, harus dijaga, sehingga sedapat mungkin kita menggunakan layanan streaming yang legal. Dan di sisi lain diharapkan penyedia layanan streaming yang legal juga menjadi semakin variatif dan semakin kreatif dalam menyediakan layanan-layanan yang bisa memenuhi kebutuhan dari audiensnya secara luas gitu. Itu aja sih. Itu dari dua arah kena semua nih sama Mas Prai. Jadi dari usernya maupun juga penyedia layanannya. Dan satu nih saya ingatkan yang penting lagi, be a smart user. Jadi kalau misalnya udah subscribe, itu jangan lupa dibaca syarat dan ketentuannya. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih Mas Prayudi atas waktunya di Kata Haki kali ini. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Dan sampai jumpa di Kata Haki selanjutnya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, ya.